The Rock kasih mobil dan sabuk baru ke Cody Rhodes. Logan Paul ngeprank semua orang di SmackDown. The Big Dog Roman Reigns itu udah mati. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. The Rock kasih mobil dan sabuk baru ke Cody Rhodes. Bisa dibilang SmackDown hari ini tuh hari yang baik buat Cody Rhodes, atau malah hari yang penuh dengan mind games dari The Rock. Dari awal acara, Cody dapat perlakuan spesial. Dia langsung dikasih ruang ganti pribadi lengkap dengan anggur mahal dan makanan yang mewah. Tapi puncaknya ada di akhir acara. Pas Michael Cole wawancara Cody soal Elimination Chamber, Cole tiba-tiba bilang kalau The Rock punya hadiah spesial lagi buat Cody. Dan hadiah itu adalah sebuah mobil merah yang gede. The Rock muncul di layar dan bilang, "Mobil ini buat kamu, Cody. Dan kamu bisa dapat lebih banyak kalau kamu kasih jiwamu ke aku." Gak cuma itu, Rock bahkan bilang dia udah ngobrol sama almarhum Dusty Rhodes. Dia bilang Dusty juga udah ngobrol sama Cody dan dia yakin Cody bakal bikin keputusan yang tepat. Dan yang paling gila, The Rock akhirnya ngasih lihat sabuk custom bertuliskan Cody Soul alias jiwa Cody, dan di bawahnya ada tanggal wafatnya mendiang Dusty Rhodes. Ini kayaknya Cody diajak masuk ke Illuminati sama The Rock deh. Menurut kalian, apakah Cody Rhodes bakal menjual jiwanya ke The Rock di Elimination Chamber atau dia bakal ngelawan godaan dari The Final Boss? Komen di bawah. Logan Paul ngeprank semua orang di SmackDown. Di SmackDown hari ini, fans di arena langsung pecah begitu ngedenger lagu entrance-nya John Cena. Tapi ternyata yang keluar bukan John Cena. Jadi gini, ada segmen seru antara Drew McIntyre, CM Punk, Seth Rollins, dan Damian Priest buat ngomongin Elimination Chamber. Di tengah segmen, Drew tiba-tiba nyinggung Cena, dan bam, musik entrance Cena langsung di-play. Fans di arena langsung heboh, tapi yang keluar malah Logan Paul. Logan langsung ejek fans yang kecewa dan bilang, John Cena itu nggak peduli sama kalian. CM Punk yang kesal juga langsung ngegas, siap nyerang Logan, tapi si Maverick langsung kabur. Walaupun John Cena nggak muncul di SmackDown, dia tetap bakal bertanding di Elimination Chamber besok, di mana pemenangnya bakal dapat kesempatan lawan Cody Rhodes buat Undisputed WWE title di WrestleMania 41. Menurut kalian, apakah John Cena bisa menang di Elimination Chamber besok? Komen di bawah. The Big Dog Roman Reigns itu udah mati. Di video barunya IGN, Roman Reigns ngeriak ke beberapa meme tentang dia. Salah satunya bilang, kalau kamu gak suka aku pas masih jadi Big Dog, kamu gak pantas dapetin aku sebagai Tribal Chief. Dan jawaban Roman, Big Dog udah mati. Aku bahkan udah gak ngeliat dia ada. Gak pernah terjadi. Ya, ini jelas nunjukin gimana Roman berubah drastis dari masa The Big Dog ke The Tribal Chief. Dan sejak jadi Tribal Chief, reignnya sebagai Undisputed WWE Universal Champion emang gila-gilaan. Roman juga sempat diwawancara di podcast No Contest Wrestling, ditanya apa yang bikin dia tetap termotivasi meskipun udah sukses gila-gilaan. Aku sakit jiwa, aku selalu pengen lebih, selalu pengen naik level lagi. Setiap gol tercapai, aku geser lagi garis finishnya. Ini yang harus aku lakuin. Menurut kalian, apakah kalian lebih suka The Big Dog atau The Tribal Chief? Komen di bawah. Jey Uso siap bungkam kritikan para haters di Mania. Tahun lalu di WrestleMania 40, Jey Uso akhirnya lawan kembarannya Jimmy 1 lawan 1. Sayangnya, matchnya nggak sesuai ekspektasi dan malah banyak yang kritik. Tapi setahun kemudian, momentum Jey justru makin gila. Dia menang Royal Rumble dan bakal lawan Gunther buat World Heavyweight Championship di WrestleMania 41. Dalam wawancara sama CBS Sports, Jey bilang dia tahu banyak orang yang masih meragukan dia. Ini do or die buatku, Us. Banyak yang remehin aku, bilang aku nggak seharusnya ada di posisi ini. Tapi aku bakal buktiin mereka salah. Jey juga bilang dia masih terus ngebuktiin dirinya sendiri ke semua orang. Aku tahu banyak yang dukung aku karena mereka ngelihat perjalananku dari awal. Mereka yang angkat aku sampai di titik ini. Jadi sekarang, aku bakal kasih semuanya di Raw. Aku mau nikmatin perjalanan ini. Jey juga jujur soal matchnya lawan Jimmy tahun lalu. Dia tahu mereka selalu bisa kasih match tag team yang luar biasa, tapi single match mereka belum sesuai harapan. Makanya, di WrestleMania 41 ini, Jey siap buat redeem dirinya. Aku tahu kita punya banyak match keren, lawan The Wyatt Family, The Shield, The New Day, tapi sekarang aku pengen punya match single yang bikin orang gak bisa lupa. Ini waktunya penebusan. Ini momen terbesarku. Menurut kalian,
Apakah bisa Jey Uso kalahin Gunther besok di WrestleMania? Komen di bawah. Aleister Black dan Rey Fenix OTW ke WWE. Di awal bulan Januari, Sean Rossap dari Fightful sempat ngelaporin kalau Aleister Black kemungkinan bakal cabut dari AEW. Dan bener aja, tanggal 10 Februari, Black akhirnya resmi keluar dari kontraknya di AEW. Bukan cuma itu, Rey Fenix juga udah lama banget absen dari AEW sejak Juli tahun 2024. Kabarnya, WWE udah bikin rencana buat dia, meskipun statusnya di AEW belum jelas. Menurut Dave Meltzer dari Wrestling Observer, Aleister Black harusnya segera balik ke WWE, tulis Meltzer. Mereka juga udah bikin rencana buat Rey Fenix, tapi belum ada kepastian apakah dia udah resmi keluar dari AEW. Rey Fenix sendiri udah ada di AEW sejak tahun 2019. Selama di sana, dia udah megang banyak gelar juara, termasuk AEW World Tag Team Championship, Raw World Tag Team Championship, AEW World Trios Championship, dan AEW International Championship. Dan kalian tahu siapa yang udah lebih dulu ke WWE? Penta. Yap, abang sekaligus partner tag teamnya udah duluan debut di WWE bulan Januari kemarin. Dan sekarang mulai dapat spotlight besar di roster. Sementara itu, Black juga sempat punya sejarah di WWE dulu sebelum akhirnya gabung AEW di tahun 2021 dan menang AEW World Trios Championship. Tapi sekarang, kayaknya waktunya buat comeback ke WWE. Menurut kalian, apakah Aleister Black itu anggota baru di Judgment Day? Komen di bawah. Pekan ini bakal mengubah industri WWE, kata Triple H. WWE Universe lagi fokus ke kota Toronto minggu ini. Kenapa? Karena SmackDown hari ini sama Elimination Chamber besok bakal diadain di kota itu. Jadi, bakal jadi weekend yang gila buat para fans WWE di sana. Triple H sendiri udah nge-tweet kalau hari ini jadi awal dari weekend yang bakal mengubah industri. Dan jelas aja, karena besok ada 2 Elimination Chamber match plus kehadiran The Rock, dijamin bakal jadi malam yang gak bakal dilupain di kota Toronto. Tapi jujur aja, alasan utama kenapa fans sudah pada hype dari sekarang itu The Rock. The Final Post sudah dikonfirmasi bakal muncul setelah dia face to face sama Cody Rhodes di SmackDown tanggal 22 Februari kemarin. Di konferensi pers setelah SmackDown, The Rock juga sempat ngomong soal kerjasama bareng Nick Khan dan Triple H. The Rock sama Triple H itu sering banget ngobrol. Menurutku, di bisnis ini kamu harus benar-benar cinta sama dunia gulat, dan Triple H tuh kayak gitu. Dia benar-benar passionate sama ini semua. Kita udah kenal lama, udah banyak ngelakuin hal gila bareng. Dan sekarang, dia ngejalanin WWE dengan luar biasa, kata The Rock. Rock juga bilang kalau dia suka sama cara Triple H kerja, karena mereka selalu cari ide yang fresh dan belum pernah dilakuin sebelumnya. Makanya pas The Rock bilang ke Cody Rhodes, aku mau bikin kamu lebih besar dari The Rock, itu bukan cuma omongan doang. Ini benar-benar langkah berani yang bakal ngeguncang WWE. Menurut kalian, apakah The Rock akan bertanding di WrestleMania besok atau ada suruhan yang bakal hancurin reign-nya Cody Rhodes? Komen di bawah. Spoiler, pemenang Elimination Chamber udah bocor. Kalau kalian gak suka spoiler, stop nonton video ini dan langsung like, subscribe aja. Jadi, bocoran dari Dr. Chris Featherstone's Backstage Space nunjukin kalau Drew McIntyre bakal menang di Elimination Chamber tahun ini. Itu berarti Drew bakal dapat kesempatan lawan Cody Rhodes buat Undisputed WWE Championship di WrestleMania 41. Match ini sendiri bakal brutal banget karena pesertanya termasuk John Cena, CM Punk, Logan Paul, Seth Rollins, Damian Priest, dan Drew McIntyre. Drew lolos ke Chamber setelah ngalahin Jimmy Uso dan LA Knight di SmackDown beberapa minggu lalu. FYI, Drew juga udah pernah menang Elimination Chamber sebelumnya. Tahun lalu, dia menang terus ngalahin Seth Rollins buat jadi World Heavyweight Championship di WrestleMania 40. Cuma buat kehilangan gelarnya beberapa menit kemudian gara-gara Damian Priest nge-cash in Money in the Bank. Kalau McIntyre menang lagi tahun ini, dia bakal jadi orang kedua dengan kemenangan Chamber terbanyak yaitu 3 kali, sejajar sama Daniel Bryan dan John Cena. Sementara Triple H masih di posisi pertama dengan 4 kemenangan. WWE sendiri udah mulai kasih teaser soal feud Drew versus Cody dari awal tahun ini. Bahkan, pas SmackDown pertama di tahun 2025, Drew udah sempat face to face sama Cody. WWE juga sempat ngubah brand McIntyre dari Raw ke SmackDown, biar dia bisa lebih masuk ke storyline The Bloodline, terutama dengan feudnya sama Jimmy Uso. Jadi, kalau bocoran ini beneran terjadi, Cody Rhodes versus Drew McIntyre bakal jadi salah satu main event di WrestleMania 41. Menurut kalian, setuju nggak kalau Drew McIntyre yang menangin Elimination Chamber?
komen di bawah. Jadi gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 9.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were